Kasus dugaan penggelapan uang nasabah di Bank Republik Indonesia, BRI, KC Pamekasan yang bergulir sejak tahun 2020 silam kembali menyeruak setelah seorang warga asal Kecamatan Batu Marmar mendatangi kantor berplat merah tersebut. Pada hari ini, Rabu, 25 Juni 2025, sore, korban yang diketahui bernama Hairudin itu tiba-tiba mendatangi kantor Bank BRI KC Pamekasan bersama kuasa hukumnya Rahmat Nur Wahyudi, paralegal, asal sebagai penerima kuasa hukum korban. Rahmat Nur Wahyudi rela terbang dari Jawa Tengah ke Pamekasan, Madura untuk mendampingi kliennya menuntut haknya ke pimpinan Bank BRI KC Pamekasan. Tujuan ingin bertemu pimpinan BRI Pamekasan untuk mempertanyakan kejelasan pengembalian uang klien saya yang telah ditipu, dibohongi oleh oknum marketing resmi bernama Anis, ucap Rahmat kepada awak media. Rahmat menyebut kliennya bernama Hairudin tersebut telah ditipu oleh oknum Bank BRI KC Pamekasan yang kasusnya mencuat sejak tahun 2020. Namun sampai saat ini pelakunya belum kunjung dijebloskan ke penjara. Dari laporan tahun 2021 hingga saat ini belum jelas. Besok kita akan naikkan kembali melalui laporan ke polisi, ungkapnya. Sedangkan, Hairudin menyebut bahwa korban kurang lebih ada 16 orang. Kalau pihaknya awalnya ditawari investasi puluhan juta dengan... Bisa dijelaskan untuk hasil laporan Polres barusan seperti apa? Oke, terima kasih untuk teman-teman media dan teman-teman wartawan yang ada di Pamekasan yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Alhamdulillah dengan kesabaran panjenengan semua ada di sini yang mungkin ada lebih dari 15 teman-teman media. Alhamdulillah di sini sudah ditetapkan bila mana saudara Anis sudah menjadi tersangka di tahun 2020. Mudah-mudahan Polres Pamekasan dan para tim khusus bisa segera menangkap karena ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Berarti ini sudah menjadi DPO ya? Sudah menjadi DPO. Tersangka ditetapkan menjadi tersangka dan DPO. Ini kan sudah dari tahun 2020, artinya ini sudah berjalan 5 tahun. Kurang lebih berjalan 5 tahun. Nah, apa kira-kira yang diharapkan dengan berjalannya 5 tahun ini ternyata tersangka masih belum juga ditangkap? Harapan kami secepatnya dengan data ini, kemarin pemikiran saya pribadi, saya pikir 5 tahun kok belum selesai, ternyata udah DPO. Jadi habis ini kami juga akan koordinasi ke Mabes. Karena apa? Ini sudah muncul 5 tahun itu waktu yang lama. Mungkin dengan pandainya si Anis ini memainkan suatu skenario, entah memakai dengan cara apa, dia bisa sembunyi, tapi nggak akan bisa sembunyi. Saya sudah koordinasi sama Pak Kanit. Alhamdulillah Pak Kanit tadi memberikan jawaban yang sangat memuaskan. Yang saya pikir belum ditetapkan menjadi DPO, ternyata sudah ditetapkan menjadi DPO. Lah, tadi saya juga menanyakan, Pak, 5 tahun itu kan juga lama, Pak. Masa belum bisa ketemu? Ya, itulah Mas, kami masih dalam upaya. Karena saya di sini baru, itu kesaksian dari Pak Kanit Alimati, beliau orang yang kooperatif dan bijaksana, menyampaikan dengan tegas bila ini sudah ditetapkan menjadi DPO dan jawabannya ini. Ini udah saya, ini fotokopinya ya. Jadi positif, Pamekasan, bila mana saudara Anis ini DPO. Di foto jelas tidak apa-apa, DPO. Jelas ya? Sepeda motor ini ada di mana? Alhamdulillah ini. Untuk sepeda motor juga kita tanyakan barusan. Pak Komandan, maaf, untuk unit yang kita serahkan kepada Pak Rangga Handika sama Pak Saiful Rizal, itu keberadaannya mana Pak? Katanya ada Mas, kan gitu kan, ada Mas. Nah, kita lihat, yang ada cuma motor Beat. Untuk yang varinya tidak ada. Saya tanya lagi, loh kan 2 dan itu yang diserahkan kan 2. Yang 431, kami tanya tadi, 431, yang satunya mana? Katanya dibuat pinjam sama si pelapor bawa BPKB. Itu yang mengetahui adalah polisian Polsek Dak Memahami Mas. Apakah bisa dibuat pinjam karena Anisnya ini saat ini kan lagi dalam masa DPO. Anis ini sudah masuk DPO Mas. Kalau Anis sudah masuk DPO, itu dibuat pinjam, takutnya nanti gini saya tidak mengatakan kalau gimana Mas ya. Saya takutkan nanti setelah Anis tertangkap, kalau unitnya itu hilang nanti siapa bertanggung jawab. Kan gitu. Ini klien saya bertugas klien saya di sini sudah kooperatif, sudah menyerahkan kepada Pak Rangga, Pak Saiful. Bila mana unitnya hilang berarti bukan urusan kita, tetapi urusan beliau-beliau ini. Unit sudah dititipkan ke Polres Pamekasan, hilang berarti bukan urusan kita. Alasan dari Polres sendiri itu memberikan BB-nya itu gimana? Karena itu yang punya sendiri, itu kan datang bawa pemilik sah. Ya, itu pengakuan dari Pak Kanit, Pak Rizal tadi ya, Pak Kanit. Penyampaian lewat telepon seperti itu. Pak Rizal menyampaikan bila mana itu yang mengambil adalah yang punya atau yang laporan kehilangan unitnya.
ternyata membawa BPKB. Jenengan tidak tanya, nah jenengan tahu Pak BPKB-nya? Jenengan tidak tanya ke saya, tak jawab, saya nggak tahu. Cuma itu lewat telepon yang disampaikan Pak Kanit Rizal kepada Kanit dia seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dulu sewaktu menyerahkan motornya atau mendapatkan motornya itu tidak dilengkapi dengan BPKB, apa hanya STNK aja? Memang tidak ada BPKB-nya waktu itu. Statusnya mungkin sampean tahu. Tapi Statusnya itu katanya apa? kata Anies nyusul. Nyusul. Biasa katanya kalau lelang motornya dikasih dulu, terus BPKB-nya nyusul. Berarti statusnya itu status sebagai hadiah atau apa? Saya lupa apa yang itu hadiah, apa yang lelang. Soalnya kan banyak, ada lelang, ada hadiah. Tapi dari pernyataan Anies itu memang untuk sampean. Cuma BPKB masih menyusul.